Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan malam Jemaat Bukit Taman Andrea. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini, karena sepanjang hari ini Engkau berkenan memberkati dan menuntun kami semua, sehingga kami dapat bekerja, melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, tema renungan kita pada malam ini ialah apabila engkau sudah menjadi kenyang. Sehubungan dengan tema tersebut, saya mengajak kita untuk membaca kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Saudara-saudara, tema tersebut adalah bagian dari peringatan Musa kepada umat Israel tentang bahaya kemapanan. Musa memakai bahasa kiasan untuk menggambarkan kemapanan sebagai perut yang kenyang. Ia berkata, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Peringatan ini diucapkan Musa dalam pidato perpisahannya dengan umat Israel. Musa akan berpisah dengan umat, sebab umat akan memasuki negeri yang baru. Umat sudah mengakhiri perjalanan panjang selama 40 tahun di padang gurun. Semua penderitaan segera akan berakhir. Selama 40 tahun, umat Israel telah menderita kelaparan dan serba kekurangan. Mereka mengembara tanpa kepastian. Tetapi sekarang mereka menghadapi babak yang baru. Mereka akan segera memasuki dan menetap di negeri yang dijanjikan. Mereka akan hidup serba kecukupan. Dalam ayat 10 sampai 11, Musa menyebut tanda-tanda kecukupan. Kota yang besar dan baik, rumah penuh berbagai barang yang baik, sumur, kebun anggur, dan kebun zaitun.
Kemudian dalam Ulangan 8 ayat 12-13 dicatat lagi beberapa tanda yang lain. Makanan yang berlimpah, rumah yang baik, pertambahan ternak, pertambahan emas dan perak. Musa mengantisipasi bahwa umat akan hidup makmur. Ia berkata, segala yang ada padamu bertambah banyak. Singkatnya, umat akan berkedudukan baik, akan menjadi kaya, akan menjadi makmur dan mapan. Lalu bagaimana perasaan Musa? Pada satu pihak ia merasa bersyukur. Namun, pada pihak lain, ia merasa khawatir. Ia khawatir karena kemapanan, kedudukan, dan kekayaan bukan hanya bersegi positif, melainkan juga bersegi negatif. Musa menyebut beberapa segi negatif itu. Pertama, tinggi hati dan melupakan Tuhan. Musa berkata, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun. Segi negatif yang kedua, mabuk keberhasilan. Musa mengingatkan umat, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ulangan 8 ayat 17. Musa merasa khawatir. Kemapanan, kedudukan, dan kekayaan ada bahayanya. Sebuah keberhasilan bisa membahayakan. Karena itu Musa mengingatkan, apabila engkau sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah. Bapak, Ibu, saudara, pada umumnya, memang pada saat lapar, kita membutuhkan orang yang akan menyediakan makanan. Tetapi ketika sudah makan dan kenyang, kita melupakan dia. Selama 40 tahun di padang gurun, umat Israel kehausan dan kelaparan. Mereka bergantung pada anugerah Tuhan. Tetapi keadaan akan segera berubah. Umat akan masuk ke negeri yang makmur. Umat akan menjadi kenyang dan makmur. Ada kemungkinan mereka akan melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Musa memberi peringatan demi kebaikan umat itu sendiri. Ia berkata, engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 10. Artinya, kalau kita sudah berhasil berkedudukan baik dan mapan, janganlah kita meninggalkan Tuhan, melainkan tetap dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, kekhawatiran Musa di kemudian hari ternyata benar. Umat Israel bukannya memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka justru menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan. Mereka benar-benar melupakan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan yang membawa mereka ke tanah Kanaan. Mereka larut dalam kesenangan dan kemapanan. Peringatan Musa kepada umat Israel adalah juga peringatan kepada kita semua.
Maksudnya, agar kita semua waspada dan berhati-hati dengan segala keberhasilan yang kita peroleh. Menjadi sarjana, mendapat pekerjaan, menjadi kaya, mendapat jabatan, berkuasa, memperoleh ini dan itu, kita diperingatkan, berhati-hatilah. Jangan sampai melupakan Tuhan yang memberi keberhasilan. Sebagai umat Allah dalam Yesus Kristus, mari kita melihat dan memahami semua yang kita punya sebagai alat yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang mengajar dan memperingatkan kami, agar kami tetap berhati-hati, agar kami tetap waspada di dalam menjalani kehidupan kami. Khususnya apabila kami memperoleh keberhasilan, apalagi kami dalam hidup yang mapan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tetap memuji dan bersyukur kepadamu. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus, supaya hidup kami tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Baik ketika kami dalam kesulitan, maupun ketika kami dalam keberhasilan. Tuhan, kami berdoa, lindungilah kami sepanjang malam hari ini. Kiranya kami tetap sehat dan bisa beristirahat yang baik dan aman. Peliharakan dan lindungi seluruh kaum keluarga kami, dimanapun mereka berada. Berikan hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kami, supaya mereka dapat memerintah dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungi masyarakat dan bangsa kami, supaya bangsa kami ini tetap satu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Dan kuatkanlah para dokter dan perawat yang tetap setia untuk merawat mereka. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa.